Baik, ada suatu soal, ya. Java Restaurant specialist in satay flavored candy. Jadi ada restoran namanya Java Restaurant membuat produk satay flavored candy. Sate rasa permen. Terserah gimana lah ngebayanginnya, pokoknya sate rasa permen. These products uses two major ingredients. Nah, produk ini menggunakan dua bahan baku. Padahal kan sate banyak ya bahan bakunya. Tetapi untuk mempermudah Anda memahami, saya tulisnya dua bahan bakunya. Ya. Ingredients-nya ada dua, yaitu sweetened flour sama satay powder. Jadi ada dua bahan bakunya, sweet flour dan satay powder. Ceritanya gitu. Padahal kan ada daging, ada segala macam, ada tusukannya ya. Saya nggak perlu tulis ya. Ceritanya ada dua bahan baku. Kemudian, on December 5, 2007, Kanto had the following balance in its material account. Pada tanggal 5 Desember 2007, Kanto ini si pemilik restoran itu, ya, memiliki balance. Balance itu artinya sisa, ya. Jadi dia punya balance pada tanggal 5 Desember. Apa saja sisanya? Yang pertama adalah sweetened flour in kilogram. Ya, kemudian satay powder sebanyak berapa? Ya, sweet flour itu sebanyak 210 kg dan satay powder sebanyak 325 kg. Nah, waktu dia beli sweet flour itu harganya $8,5 per kilogram waktu dia beli. Ya. Dan satay powdernya waktu itu dia beli ke supplier itu harganya $5,25 per kilogram. Jadi ceritanya pada tanggal 5 Desember itu ada sisa dari periode sebelumnya. Also, following balance. Nah, yang di sini itu adalah sisa apa? Ini adalah sisa bahan mentah atau sisa bahan mentah yang belum diapa-apain. Gitu. Ada juga sisa yang lain, apa saja? Work in process. Ada bahan yang setengah jadi. Barangkali sudah ditusuk-tusuk, kemudian sudah dikasih bumbu gitu ya. Work in process nilainya kalau didolarkan 12.500 misalkan. Katakanlah segitulah. Kemudian ada juga sisa finish good. Finish good itu yang sudah dibakar tetapi belum ada yang beli, itu sate. Ya. Sebanyak 7.500. Jadi ada 3 jenis inventory kan? Inventory material, inventory work in process, dan inventory finished good. Jadi ada 3 jenis ceritanya gitu pada tanggal 5 Desember itu. Tetapi kalau Anda dagang sate kan nggak mungkin ngandelin sisa kemarin, ya nggak? Kalau misalkan tanggal 5 Desember sore itu ada 3 jenis sisa, maka otomatis kalau Anda dagang tanggal 6 Desember, masa sih ngandelin sisa kemarin? Anda harus beli lagi dong. Takut-takut sisa ini tidak bisa memenuhi kebutuhan. Nah, pada tanggal 10 Desember dia membeli material, ya, purchases for the month December 10. Nggak mungkin dia pakai sisa kemarin. Dia beli berapa? Sweet flour 750 kg. Ya, dia membeli sweet flour sebanyak 750 kg. Nah, harga belinya pada tanggal 10 itu kan 8,25. Di Indonesia itu kan biasanya harga berubah-ubah, ya nggak, Bu? Kadang-kadang bulan kemarin berapa, sekarang harganya berubah-ubah, 8,25. Kemudian satay powder dia beli 800 kg. Harganya $5,5 per kilogram. Nah, dia beli. Berarti ini adalah inventory, ini adalah saat ini yang dia beli. Nah, di samping bahan baku yang dari sini ke sini, dia harus mengeluarkan uang. Untuk apa? Untuk pay their labors, untuk membayar tenaga kerja. Berapa? $20 per hour. Berarti di tenaga kerjanya dibayar $20 per jam. He used for 270 hours. Dia menggunakannya 270 jam. Berarti berapa uang yang harus dikeluarkan? 270 dikali 20 gitu kan? Nah, overhead costed. Nah, berapakah biaya overheadnya? Dia bilang 170% of labor. 170% dari biaya tenaga kerja. Gitu. Nanti kita tinggal hitung-hitung aja. Kalau misalkan di soal,
overhead cost-nya sekian, ya udah langsung saja dipakai. Ini kan bisa-bisanya saya saja supaya Anda mikir gitu ya. Nah, kemudian inilah kisahnya. Jadi dia punya bahan baku dan segala macam. Dia kan dagang sate, otomatis ada yang beli dong. Nah, ternyata dia grosir ya. Pada tanggal berapa tuh? Desember 20. Nah, ini Desember 20 ada namanya Fajar's Grocery. Si Fajar datang ke si Java Resto. Si Fajar mesen sate gitu ya, entah berapa lah mesen sate ke Java Restonya. Gara-gara pesanan si Fajar ini, otomatis si Java Resto harus mengeluarkan 576 kg flour dan 675 kg adobe powder untuk memenuhi pesanan Fajar Grocery. Kemudian yang pesan sate kedua ternyata bukan Fajar Grocery saja. Pada tanggal 28 Desember, Bintang's Eatery. Si Bintang Eatery ini mesen sate ke Java Resto. Gara-gara Bintang's Eatery ini mesen sate ke Java Resto, si Java Resto ini harus mengeluarkan 300 kg flour dan 400 kg adobe powder. Gitu, gara-gara si Bintang sini. Ya. Nah, pertanyaannya, buatlah, we have to make stock card, cost flow, and cost of goods sold. Nah, itu pertanyaannya. Baik, kita akan jawab. Yang pertama, ada yang disebut dengan stock card. Stock card. Stock card itu adalah kartu inventory yang biasanya dipakai untuk mencatat persediaan. Kenapa Pak Fajar hanya menulis 2? Sebab stock card itu biasanya ditulis berdasarkan bahan baku. Bayangin bikin sate, bawang, kacang, apalagi Bu, kecap gitu kan, mungkin 15. Berarti stock card-nya harus 15 buah. Nah, ini kan nggak masuk akal, masa bikin sate bahannya cuma 2, nggak apa-apa, supaya mempermudah saja. Intinya caranya begitu. Nah, di dalam membuat stock card, Anda harus tulis stock card apa. Karena di sini ada bahan bakunya 2, berarti Anda misalkan buat stock card untuk sweet flour dulu. Ya, ini saya buat stock card sweet flour. Itu ya, stock card untuk sweet flour. Java Resto, katakanlah tulis Java Resto. Kemudian Anda harus tulis tahun 2007 misalkan ya. Ingat, dulu saya pernah menerangkan ada yang namanya 3 sistem. Yang pertama adalah sistem FIFO. Yang kedua adalah LIFO. Yang ketiga sistem averaging. Sederhana saja, saya pakai FIFO atau LIFO. Ingat, apa itu FIFO? Kalau misalkan tanggal 8 datang 1 daging, tanggal 9 datang 1 daging, tanggal 10 datang 1 daging. Mana yang pertama datang? Tanggal 8. Tiba-tiba tanggal 11 ada pesanan dari Pak Fajar. Maka daging mana yang diambil duluan? Daging yang tanggal 8. Kalau ternyata habis, baru diambil yang ini, habis baru ini. Itu yang disebutkan FIFO. First in, first out. Yang pertama datang, itulah yang pertama dipergunakan. Bagaimana dengan LIFO? Kalau misalkan tanggal 8 Anda beli daging, tanggal 9 Anda beli daging, tanggal 10 Anda beli daging, tiba-tiba si Bintang pesen sate ke Anda, maka daging yang Anda keluarkan adalah daging yang terakhir. Tanggal 10 dulu, habis ini baru tanggal 9, habis ini baru tanggal. Nah, ini nggak mungkin kalau restoran. Kenapa? Karena basi nanti. Otomatis restoran itu pakai FIFO. LIFO dipakai untuk apa? Untuk elektronik. Yang dimunculkan adalah yang paling baru.
Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ceritanya kita mau pakai FIFO. First in, first out. Oh, kalau begitu kita pakai FIFO. Pakai FIFO. Kemudian, apa yang harus Anda lakukan? Pertama, Anda membuat 4 kolom dulu di sini. Ini kan stock card ya, 4 kolom. Nah, kolom yang pertama adalah kolom tanggal. T. Ya enggak? Kolom yang kedua, kolom issued. Issued. Issued itu yang dikeluarkan. Ya enggak? Kemudian yang berikutnya adalah kolom received. Ya, yang sudah diterima. Dan yang terakhir adalah kolom balance, sisanya. Balance. Yang disebut dengan sisa itu. Jadi ada kolom tanggal, issued yang dikeluarkan. Issued itu untuk apa? Misalkan ada pesanan sate dari Pak Fajar, maka Anda harus mengeluarkan daging yang di kulkas itu. Ya enggak? Bahan bakunya Anda harus keluarkan. Itulah yang disebut dengan issued. Kalau ada yang pesan, gitu kan? Nah, kalau receive berarti Anda beli daging dari bahan baku. Jadi kalau misalkan receive, kan Anda ini X nih, ya. Anda beli daging dari supplier dari sini. Ya enggak? Kemudian dagingnya Anda beli dari supplier, kemudian Anda masak jadi sate, Anda jual ke customer. Oke? Daging yang Anda pakai untuk customer ditulis di issue. Daging yang Anda dapat dari supplier Anda tulis di receive. Gitu. Itu ya. Nah, ini yang disebut dengan cost flow. Stock card. Baik, kita lanjutkan. Nah, sebenarnya ini mudah. Kenapa? Karena soal cerita ini Anda akan rubah menjadi dalam bentuk tabel. Itu saja. Ya. Kita mulai pada tanggal 5 Desember 2007. Ya kan? Pada tanggal 5 bulan 12 2007. Dia dikatakan ada yang namanya balance. Sebanyak berapa? Nah, karena Anda sedang menulis sweet flour, maka yang Anda lihat tolong sweet flour dulu. Sebanyak 210 kg. Oh, ada balance 210 kg. Taruh di balance sisa kemarin, 210 kg. Harganya berapa, Bu? Harganya 8,5. Berarti berapakah uang yang Anda keluarkan untuk membeli 210 kg sweet flour ini? Yaitu 210 dikali 8,5 sehingga dapat 1785. Oh, ini 1785. Dapat segitu. 1785. Nah, selesai. Ini pada tanggal 5. Katakanlah ini satu baris. Ada lagi nggak keterangan? Ini udah selesai nih, sweet flour. Baca lagi. Anda baca lagi. Oh, ternyata pada bulan Desember tanggal 10, Anda membeli sweet flour juga. Anda beli nih. Ya, sebanyak 750 kg. Ingat, kalau membeli, Anda kan berarti mendapatkannya dari supplier. Anda jangan taruh di balance. Balance itu kan artinya sisa kemarin. Anda taruh di receive. Yaitu pada tanggal 10 Desember. 10 bulan 12 2007. Berapa? 750 kg. Anda beli 750, harga 1 kilonya 8,25. Gitu ya. Sehingga uang yang Anda keluarkan adalah 750 dikali 8,25. Berapa? 6.187. 6187. Anda nggak usah lihat jawabannya dulu. Anda lihat aja soalnya dulu ya. Nah, otomatis balance-nya jadi ada dua. Ada ini dan ini. Nah, Anda harus tulis dua-duanya. Makanya balance-nya ada dua nih. 210
8,5 sama dengan 1785. Dan yang ini, ya enggak? 750 8,25 sama dengan 6187. Ada 2. Ya. Lalu kalau misalkan bertanya, Pak Fajar, kalau misalkan ada lagi dia boleh lagi gimana? Ya tulis aja 3-3-nya. Ada 3-3-nya. Pertanyaan saya, mana yang duluan? Yang atas apa yang bawah? Yang atas. Berarti yang first adalah yang atas. Kalau ada orang mesen sate, barang yang dikeluarkan adalah yang atas duluan, baru yang bawah. Kalau yang atas sudah habis, baru yang, karena FIFO. Tetapi kalau LIFO, yang bawah dulu, baru ke atas. Gitu. Ingat, berdasarkan tanggal duluan mana belakangan. Nah, kemudian, udah selesai. Ada lagi nggak sweeten fla? Ini sudah. Nggak ada lagi kan? Nah, baru ada job order. Yang pertama dari Fajar Grocery, yaitu tanggal 20 Desember. Oh, ada order. Tanggal 20 bulan 12 2007. Si Fajar mesen. Gara-gara Fajar mesen, kita harus mengeluarkan dong bahan baku yang ada di kulkas, ya enggak? Yaitu 576 kg flour. Ya, berarti gara-gara Pak Fajar pesen, dia harus mengeluarkan 576 ya kilogram. Apa? Flour apa sweet flour ya? 576 ini. Sweet flour. Perhatikan, karena dia pesen, maka harus dikeluarin yang atas dulu, baru yang bawah. Kan FIFO. Ya. Yang atas ada berapa? 210. Nggak cukup kan? Yang dibutuhkan adalah 576. Oh ya udah 210 aja dulu diambil. 210 8,5 sama dengan 1785 gitu. Oh, 576. Sementara yang baru dipenuhi 210. Berarti ini habis ya, ini coret ya. Set, habis tuh. Ya. Berarti kurang berapa lagi? Iya, 300 berapa? 366. Ya, 366. Oke. Kalau misalkan bertanya dari mana 366? 366 itu diperoleh dari 576 minus 210 dari situ. Sehingga dapat 366. Ingat, harganya berapa? 8,25. 8,25. Berapa dia harus keluarkan? Dikalikan saja. 3019. Oh, 3019. Dah. Sudah terpenuhi. Set. Nah, pertanyaannya, ini balance nggak segini lagi dong, ya nggak? Yang atas sudah habis, maka yang atas nggak perlu ditulis. Yang perlu adalah ini. Kan tadinya 750, diambil 366. Nah, tinggal 384. Harganya berapa? 8,25. Kan 750 dikurangi 384. Berarti itu didapat dari 750 dikurangi 366. Ya, dapat 384. Yang ini 576 dikurangi 210 dapat 366. Nah, sehingga berapakah dikalikan? 3168. Dapat 3168. Gitu. Oke? Belum selesai. Pada tanggal 28 Desember, Bintang datang. Dia pesan lagi sate ke Java Resto. Berapa Bintang pesan? 300 kg. Ya, gara-gara Bintang datang, otomatis dia harus issue. Bukan issue ya. Ya, harus issue sate 300 kg. Ya udah, Anda bikin. Set di sini. Tanggal berapa? 28 Desember. Oh, 28 bulan 12 2007. Harus di issue berapa?
300 kilogram. Oke, 300. Otomatis ngambilnya dari sini dong. Ya enggak? Oh, yang harganya 8,25. Uang yang dikeluarkan 300 dikali 8,25 berapa? 2475. Oke? Kemudian ini kan 384, keambil 300. Sisa 84. Pertanyaannya, dari mana 84? 84 itu adalah 384 dikurangi 300. Sehingga dapat 84. Yang harganya 8,25. Berapa jadinya? 693. Gitu. Nah, 693 ini sudah selesai. Inilah yang disebut dengan stock card untuk sweetened flour. Tapi ada satu bahan lagi yang namanya satay powder. Anda bikin lagi di bawahnya. Stock card satay powder. Gitu. Ya, jadi jumlah stock card itu tergantung kepada bahan bakunya. Kalau bahan bakunya ada 200, Anda bikin stock cardnya sampai 200. Gitu. Nah, caranya gimana? Sama caranya. Ya, caranya sama. Ada 4, ada date, ada issue, ada receive, ada balance. Ya, oke. Mau dilanjutkan? Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita kan lagi bikin satay powder. Anda cek yang namanya satay powder. Nih, pada tanggal 5 Desember 2007 ada sisa. Ya, satay powder. Tulis 5 bulan 12 2007. Ingat sisa tahun kemarin. Sisa itu kan berarti sudah diterima, received. Berarti 325. Anda taruh sini. 325. Harganya berapa? 5,25. Berapa uang yang Anda keluarkan? Nggak di balance, Pak. Kok nggak di balance, Pak? Oh, sorry, lupa saya. Maaf, lupa. Ini balance ya, berarti sisa. Saya ngetes ke ketelitian Anda. Ya, ternyata Bu Angga luar biasa itu. 5,25. Berapa, Bu? 325 kali 5,25 1.706. Oke. Berarti ada duit 1.706 di kulkas yang nggak kepake gitu kan. Makanya. Kemudian, oke, selesai. Ada lagi nggak satay powder? Anda cari-cari lagi. Ternyata ada di sini. Ya, satay powdernya berapa? 800 kilogram. Ya, 800 kilogram. Nah, pada tanggal berapa? 10 Desember. Nah, 10 Desember. 10 bulan 12 tahun 2007. Ingat, purchases. Berarti kan Anda beli. Berarti Anda harus menerima. Yaitu 800 kilogram di sini ya. 800. Harganya berapa? 5,5. Berapa? 4.400. Oke, 4.400. Oke, selesai. Nah, berarti pada tanggal 10 Desember 2007 ada 2. Ya enggak? Yaitu yang 325 5,25 sama dengan 1706. Tulis dua-duanya. Yang pertama 800 5,5 4.400. Ya. 4.400. Dua-duanya ditulis. Ya. Nah, pertanyaannya, mana yang first? Yang first adalah yang 325. Yang berikutnya adalah yang 800. Udah. Satay powder yang berikutnya sudah ditulis. Kemudian ada order. Yang pertama dari Fajar Grocery pada tanggal 20 Desember. Gara-gara Fajar datang,
si restoran harus mengeluarkan 675 kg Adobe powder. Itu pada tanggal 20 bulan 12 2007. Berapa? 675. Nah, 675. Karena di sini first in, first out, maka diambil dulu yang di atas, yang 325. Ya. Berarti diambil dulu yang 325. Oh, 325 harganya 5,25. Jadi berapa, Bu? 1706. Habis. Berarti yang di atas habis tuh. Kan yang dibutuhkan 675. Baru terpenuhi 325. Berarti 675 dikurangi 325. Butuh berapa lagi? 350. Ya. Harganya berapa? Harga yang kedua dong. 5,5. Kenapa? Karena yang pertama sudah habis. 350, 5,5 berapa? 1925. 1925. Selesai. Nah, gara-gara Fajar mesen ini, maka yang di atas habis. Tinggal yang 800 ini. Tapi ingat, 800 kan sudah kepake 350. Berarti tinggal berapa? 800 kurang 350. Berarti tinggal berapa? 450. 450. Nah, yang harganya 5,5. Berapa, Bu? 400? 2475. 2475. 2475. Dah. Inilah yang disebut dengan stock card. Nah, Pak, lalu bagaimana kalau Vivo? Gampang. Vivo ini duluan baru dipakai yang atas. Angkanya lain nggak? Jelas, pasti lain. Kalau Vivo itu. Kalau Livo. Ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Bintangnya belum ditulis. Hah? Bintang belum selesai. Bintang belum selesai. Oh iya, satu lagi. Astagfirullah, saya ngetes kamu. Ternyata lulus tes ini. Ternyata nggak ngantuk ya. Bintang. Nah, si Bintang pesan. Gara-gara Bintang pesan, berarti ada 400 kg. Pada tanggal berapa? 28 Desember 2007. Nah, berapa dia pesan? 400 kilo. Otomatis, nggak ada option. Berarti 450 diambil dari sini kan? Berarti 400 yang harganya 5,5. Berapa? 2200. 2200. Oke? Sisa Oke, sisanya berapa? 450 ambil 400, berarti sisanya 550 yang harganya 5,5. 5. Berapa? 275. 275. Hartamu ada di kulkas, tinggal 275 lagi. Nah, inilah yang disebut dengan stock card. Kalau mau menggunakan Vivo, silahkan. Bagus-bagus kalau nanti di rumah Anda coba-coba pakai Livo. Sama nggak kira-kira hasilnya? Gitu. Pasti hasilnya akan beda.